Pertama, bagi kami kompetensi relatif yang oleh jaksa tadi menyampaikan bahwa itu dikesampingkan. Artinya tidak dikesampingkan pentasar sebagai dikasih. Eksepsi yang disampaikan itu apa mungkin Pak Idin di Gus? Kemudian peristiwa pengampunan terjadi juga di Amerika, bukan di Indonesia. Itulah pembahasannya relevan dan mengenai juga prosedur itu yang kami ajukan tentang dakwaan ke-1, ke-2 daripada TPU, yang mana mengatakan tentang identitas daripada klien kami, yang kami juga merangkami di Australia, yang bersangkutan adalah dalam memilih status sebagai warga negara Amerika perempuan, bukan laki-laki. Demikian secara rincian dari tadi juga katanya Kak Fitri nggak pernah mengenal selama ini melakukan hal seperti itu. Ada di media-media jelas siapa yang mampu membuktikan bahwa beliau ada sesuatu, dan itulah yang terjadi. Boleh tambahkan, jadi klien kami mengupload itu karena ada ketertarikan giveaway yang ditawarkan oleh Fitri dalam hal ini, yang juga mengetahui banyak saksi mengetahui bahwa apabila bisa membuktikan adanya hutang daripada beliau akan diberi giveaway 1 miliar. Itu yang memotivasi daripada klien kami untuk mengupload untuk membuktikan bahwa ada hutang yang ada daripada Fitri, karena mengharapkan untuk mendapatkan giveaway 1 miliar. Oh, oke. Nah ini kan ada terdakwa lain. Nah itu hubungannya dengan Yoga apa? Kalau soal friendly nggak ada hubungan. Yoga tidak pernah friendly. Jadi sama sekali nggak ada hubungan antara Yoga dan friendly. Mungkin yang bermasalah di sini adalah masalah slip dan OJK. Kalau relasinya sama sekali tidak ada, bahwa Yoga ini mendapatkan slip OJK ini dari Pansos, yang mana beliau juga ada di tag, sehingga dia mengetahui hal itu. Jadi dia bukan dapat langsung dari Franklin atau dari mana, dia dapatkan dari media sosial, Instagram, dan Pansos. Jadi ini kan sudah dijelaskan dan banyak yang beredar di media sosial juga sekarang dia kan hanya menyerang masalah yang tadi tapi bukan masalah pribadi, masalah anak, bullying segala macam. Nah tadi sudah dijelaskan juga di dalam seperti apa Pak? Ya, kalau mengenai itu kan masalah lain yang kami ketahui adalah kasus yang kami tangani berkaitan dengan pengajian itu bagi kami, tapi belum dapat kuasa mengenai, jadi kami tidak tahu. Tapi intinya permasalahan ini ada hubungannya dengan influencer media yang tadi sudah Jadi klien kami sama sekali tidak mengenal Fitri, yang mengenal melalui medsos yang ada giveaway. Hanya itu yang menjadi semangat atau motivasi dia untuk mendapatkan 1 M. Tentang hubungan dia dengan Ibu Fitri sama sekali dia tidak ada hubungannya dengan Ibu Fitri, bahkan tidak kenal sama sekali. Statusnya sendiri masih WNA ya? Sampai sekarang masih WNA. Oh. Oke, aman semua? Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Boleh nama-namanya? Dengan siapa? Mbak? Oh iya. Oh boleh. Ibu sekali. Kak, tapi udah selesai ya Kak sidangnya? Kalau untuk Yoga sudah selesai. Selesai. Yoga udah Yoga kan kita bawa. Apakah boleh diwawancara terserah para bapak ibu? Tapi saya akan tanya dulu ke dia. boleh minta tolong nggak? Iya, saya tanya dulu ke Siap. jaksa. saya selalu bisa saya
mobil tahanan berarti ya? Ya, Yokonya sendiri, sidang Yoko udah selesai. Tinggal kita menunggu statement dari Fitri Salutero mungkin ya. Masalahnya ini kayak semacam pencemaran nama baik, ITE, tuh guys. Fitri itu dibully, dijelek-jelekan, yang berdampak pada, jadi Fitri Salutero dibully, dijelek-jelekan oleh Yoke, yang berdampak pada salonnya Fitri itu udah nggak sepi pengunjung hingga tutup. Terus dampaknya juga buat anaknya Fitri. Itu berdasarkan keterangan Fitri ya, bukan gua ngarang atau gimana gitu. Nah, gua dituduh macem-macem lagi. Enggak guys, kita netral. Itu keterangan dari Fitri yang tadi disebutin ya di saat menjadi saksi barusan. Dan jujur aja gue juga baru tahu kok ini kasus ini baru pertama kali gue. Ya gue nggak tahu deh ini kasus apa. Apakah ada kaitannya sama soal dunia skincare, gue nggak tahu. Masih aneh-aneh aja sih ini. Yang laporin Fitri Salutero udah lama. Laporin Yoke. Dan gue pertama kali ngeliat Yoke, gue baru tahu siapa itu Yoke. Gue sering baca, sering denger nama Yoke. Yoke itu siapa sih? Oh ternyata ini. Ya ini guys apa agak kangen juga nge-live di dalam ruang sidang, bisa selancar ini. Besok sidang Nikita gue nggak yakin bisa seperti ini, pasti aksesnya akan diblok lagi. Pojok sebelah kanan. Enggak, di luar kali, di luar. Itu pojok sebelah kanan. Tadi Yoko pipis di situ. Oh iya yang luar bentok kanan. Kan ini pengacara masih di sini. Hah? Nah itu pengacara masih di sini. Ini kita masih nungguin Fitri dan Yoko ya. Disuruh keluar, nggak boleh nge-live TikTok di dalam. Wawancara Kak. Wawancara. Udah bayar Yoko. Enggak, gua nggak liput nepot atau siapa-siapa ya. Gua hanya merasa ini kan masih ada kasus skincare ramai. Udah gitu hari ini berita agenda